musik waktu itu kolaps semua karena dijara gitu. Ya, kolaps ya. Nah, mereka bangkit itu gara-gara saya semua. Dulu kenapa kaset Semut Hitam itu laku pada awal? Ya. Karena marketnya kan saya ciptakan dulu. Jadi karena nggak transparan nih sehingga terjadi seperti ini, Pak. Ya karena mereka buta, blank. Dan Hmm. sengaja dibikin buta. Siap. Waduh, siap. Iya. Jadi Pak Palok masukkan yang setuju untuk artis luar ini band depannya featuring band-bandnya Pak Lok. Oke. Satu untuk belajar, Promosi, Pak. Ya, mereka ya. perform itu gimana Ya. gitu. Oke. Bahkan tahun 95 saya pernah rekaman artis Amerika, band Peter and the Wolf. Peter Lok dipasangkan dengan lokal nggak? Ya anak-anak bumerang apa itu belajarnya sama dia karena pembukanya mereka waktu Sama itu. Pak Ivan, Henry, Farid. Iya, mereka masih belum apa-apa 95 itu. Ikut dengan Peter and the Wolf Iya, ini. keliling 8 Oke, kota oke. ya. Oke. Itu band Amerika yang saya rekam langsung itu. Itu saya tahunya itu waktu itu di Roxy Los Angeles. Oh, Roxy. Waktu rombongan Roxy Theater. PSF Award. Oke. Itu kan kita rombongan wartawan semua ke sana main ke klub itu. Yang katanya itu tempat lahirnya Guns N' Roses juga. Ayo lo ke sana, kebetulan band itu main. Wah bagus loh, ini lagu-lagunya cocok nih buat Indonesia. Wah aku didorong-dorong sama wartawan untuk Ngambil untuk konser di sini, Pak. Enggak termasuk recordingnya. Oh, di sini. Loh recordingnya di Amerika, cuma saya jual di sini. Oh, oke. Saya Tapi rilis di sini. recording di sana dibayarin Pak Lok. Iya. Oh, Iya. wah top lah. Band Iya, bule iya. Aku datangin langsung sini. Promotor Oke. albumnya. Apa Mbak bedanya festival misalnya ngadain band luar waktu itu dengan band lokal, Pak? Lebih profesional kah? Lebih apa? Iya jauh. Penguasaan soundnya juga. Waktu itu lebih. Itu kita masih harus banyak belajar lah. Iya. Kita ini mulai pinter kan setelah saya investasi sound. Oh, tahun berapa, Pak? 2004. 2004. Oke. Sistem udah digital. Iya. Udah tahu yang namanya cardioid kayak apa gitu kan. Iya. Jadi itu kita mulai pinter gitu loh. Operator sound engineer juga mulai berkembang. Zaman awal boxnya segaja bikin lokal sendiri ya. Speakernya masih Iya. analog dengan dewe custom. Iya, customan. Masih dueso lah zaman itu. Iya. Istilahnya masih 2004. Ya. Tapi Pak Lok 2004 itu sudah pindah Jakarta belum? Loh, sudah. Sejak kapan pindah Jakarta? Aku udah lupa sejarah Pak Lok. Itu dari 80-an sudah gini PP. Oh, PP, tapi kebanyakan di Surabaya saya tinggal di hotel. Oh, saya mulai beli rumah itu 96. 96, oke. Karena udah punya pacar, terus mulai berpikir rumah tangga gitu. Terus saya gitu udah punya pacar, tak ajak, udah mulai beli. Rumah di sini. 97 itu udah beli tanah, beli ini. Nah, 98, 99 ya itu mulai saya beli banyak. Padahal karena murah. Lagi rusuh. Iya, tanah-tanah lagi murah. Lagi separuh harga. Jadi Oke. saya banyak beli. Oh, 98 itu Pak ya? 98, 99, 2000 itu saya banyak beli. Itu saya mau merintis Pak di Pondok Indah aja di Pak Batal pulang lagi Surabaya rusuh. Oh iya? Iya, tahun 98. Padahal enak itu, murah. Iya, murah. Ada teman Pak yang toko 50% semua itu. Iya, teman toko musik waktu itu papanya borong ruko, soalnya murah semua, ditinggal semua, enggak ada yang mau tinggal. Tapi toko-toko musik waktu itu kolaps semua karena dijara gitu. Ya, kolaps ya. Nah, mereka bangkit itu gara-gara saya semua. Oh. Karena pada masa itu produk saya booming semua. Oh, terus hubungannya? Sementara produser lain itu kabur. Ya, enggak produksi. Iya, Pak Lok. Waktu kerusuhan itu saya kan lagi promo bumerang gila-gilaan itu. Ya, aku ingat. Jadi sampai sepak bola dunia saya sponsorin di Indosiar. Aku Pak Lok lagi promo album segitiga itu, Neraka Jahanam. Ya, aku ingat dah, Pak Lok. Iya. Ini, jadi papa saya itu kan masukin banyak import gitar kan. Dulu band-band Jakarta sering datang lah. Golongannya Club Project lah, Gigi terutama teman banyak bantu juga. Zamannya rock itu Pak Lok punya jasa masukin inilah, mempopulerkan gitar kepala tajam lah, Pak. Hammer lah, Kramer lah, ingat toh, Pak. Jadi semuanya waktu itu aku masih ingat, Pak, baunya masih kayak kemarin buka kardus. Wah, gitar kepala tajam semua kan. Sekarang enggak terlalu usum, enggak musim. Dulu kan musim banget. Ya, ada jasanya Pak Lok ya. Loh, Pak, tapi Pak kalau boleh curhat, Pak ya.
sejak tahun 2000 berapa itu kan Pak Alok nggak aktif lagi Pak. Kenapa Pak? Saya mulai nggak aktif 2013. Jadi sejak zaman regulasi dari pemerintah itu perusahaan rokok itu dianggap ya nggak tahu lah. Tapi di TV mereka masih boleh, di billboard boleh, tapi di sponsor konser kok nggak boleh pakai brand. Nah itu kadang-kadang membingungkan ya kan. Padahal itu kan event itu kan ada keterbatasan hanya di lokasi itu, gitu ya. Mungkin hanya penontonnya aja. Tapi sedangkan di luar ruang malah bebas, boleh. Ya kadang-kadang ya inilah kalau undang-undang itu dilihat siapa yang lagi berkuasa, bukan melihat kepentingan rakyat sebetulnya. Jadi kebetulan media televisi ini orang-orang partai, orang-orang politik, ya mereka lebih menang dan dikorbankan yang off airnya, yang nggak boleh. Padahal awalnya itu off airnya boleh, yang TV, billboard itu yang nggak boleh karena dia kan nggak bisa mengikat, maksudnya membatasi. Kalau konser kan bisa plus 18 pakai KTP masuk nggak boleh, ya kan? Kalau media luar ruang kan nggak bisa, TV juga membatasi. Siapa aja bisa nonton. Nah, dulu itu begitu. Tapi kebalik, malah yang off airnya nggak boleh. Tapi yang media luar, ya karena di dunia musik showbiz nggak ada yang memperjuangkan ke politik. Gitu. Ya sekarang kan ada Pak, sekarang banyak yang teman-teman yang musisi masuk di PR kan. Tapi mereka juga nggak punya kemampuan untuk memperbaiki. Termasuk yang LMK segala macam itu yang ribut. Sekarang ini ya. Nanti kita bahas sebentar Pak. Loh Pak, jadi waktu itu kan Pak Alok ini enggak lepas dari tangan dinginnya Pak Alok lah. Ada lahir band Jamrud lah Pak. Jamrud dari Jamrock ya, Cimahi ya. Lalu Power Metal. Lalu teman-teman inilah Bumerang lah. Nanti ini yang paling berkesan siapa Pak dari band-band ini Pak? Tapi tak lanjutkan tadi kan ketemu God Bless ya. Jadi setelah ketemu Renol 95 kayak konser. Nah saya ditawarin Renol itu. Melanjutkan rekaman yang macet. Jadi pada saat itu God Bless itu udah rekaman, tapi nggak jalan. Udah terima DP. Kenapa Pak nggak jalan? Ya nggak tahu anak God Bless kan gitu. Lelet. Gitu. Tapi Pak Alok yang ngolah mereka. Enggak, dia yang minta sama saya. Lok ambil alih dong. Gitu. Iya itu Bang. Kebetulan Renol yang awalnya maju ke band di situ. Ya udah, itu tapi saya cek dulu. Saya mau kalau album sebelumnya saya ambil semua karena aku kan nggak mau dimanfaatkan. Nanti God Bless tak push. Berhasil. Album Cerminnya ngikut. Yang lama sedangkan bukan punyaku. Tak cari album Cermin. Akhirnya dapat ternyata dipegang Jal. Dulu punya Ram. Tak beli sama aku. 6 juta berapa gitu. Masternya saya beli. Tak simpan. 86. Masuk. Anak-anak ngomong, ya udah ambil alih Lok, tapi supaya anak-anak semangat rekaman lagi, honor baru saya jadi bayarnya double, kembaliin uang yang dulu sebelum produser sebelumnya, siapa produser yang batal, terus nyuntik baru lagi, udah gitu enggak itu aja, bikin tour dong dulu Lok, tour apa? Ini depar pelan. Saya terus jalan sama Yan. Waktu itu kan saya deket sama Yan. Jalan ke rumahnya Dodo. Ditolak sama Dodo Zakaria. Dodo nggak mau. Kenapa? Nunggu album aja selesai karena dia ikutkan di situ. Macet itu. Iya. Dia nolak. Wah kita tur bawain lagu-lagu barat lagi malu gitu. Dodo Zakaria karena waktu itu dia kan juga arranger kan. Ya wes akhirnya ya itulah Yoki diajak lagi. Karena dia punya plan yang bikin depar pelan itu. Akhirnya ngajak Yoki lagi. Keyboard. Akhirnya berlanjut sampai rekaman God Bless. Yang semut hitam. Iya. Itu juga peran Yoki besar sekali di rekaman itu. Karena dia yang paling rajin soalnya. Rekaman itu jadi karena dia juga. Wah rajin pagi studio itu dia paling duluan loh. Yantono pernah podcast di sini Pak? Yantono.
Kalau Yan Antono kan angin-anginan. Oh. Loh itu udah terkenal. Jadi kalau nggak mood nggak masuk bukan aku sih ngomong lu Pak Alok. Enggak, dia memang dia sendiri. Oke. Tapi asik mainnya asik sih. Artinya dia kalau nggak mood walaupun udah sewa studio dia nggak masuk. Iya. Beda Yogi, kalau Yogi orang pekerja, masuk nggak masuk dia mikir udah nyuwah. Iya. Orangnya agresif gitu. Iya. Rajin gitu. Pak Lok tadi bilang kan 2013 titik kelas baliknya ini Pak turun Pak karena sponsorship untuk untuk live-nya itu dilarang ya, industri rokok ya untuk support ya. Kok enggak nyoba ke consumer goods gitu support? Enggak bisa. Bukan nggak bisa, nggak ada yang jalan ke sana. Oh, jalan waktu itu. Oke. 2013 regulasi nggak boleh, udah akhirnya saya off. Kebetulan kan penjualan fisik juga udah menurun. Iya, waktu itu sudah mulai streaming belum ya 2013? Udah, oke. Jadi saya berpikir kalau dulu saya showbiz, itu kan ditompang juga oleh pendapatan penjualan fisik. Oke. Gitu. Jadi jualan saling mendukung. Kaset CD. Karena record company itu kan juga support untuk promosinya juga, untuk turnya. Iya. Sehingga kuat banget gitu. Iya. Dari sponsor juga support, record company support. Sehingga promonya itu benar-benar ada keterkaitan semua gitu, sinergi lah. Tapi turunnya rock gitu waktu itu Pak ya. Itu masa perkara cuma sponsor dari rokok doang Pak? Apa karena shifting ini seleranya musik? Karena digital. Ya digital, oke. Kedua karena memang eranya waktu itu mulai pop ya. Banyak musik underground, indie label. Oke. Ya. Saya juga udah istilahnya berumur 55 waktu itu. Saya punya pikiran waktunya regenerasi supaya nggak saya terus lah. Iya. Saya juga pengen nunggu siapa penerus saya berikutnya yang punya jiwa kekebalan, ketatakan lah, keberanian, punya nyali besar untuk berjuang meneruskan apa yang sudah saya bangun. Tapi ternyata memang nggak mudah. Belum ketemu orang yang seperti itu. Yang ada sekarang kan hanya mencari peluang-peluang showbiz di Jakarta, nggak punya jiwa develop, mengembangkan ke daerah-daerah, supaya daerah yang dulunya nggak seneng rock jadi seneng rock, itu nggak punya jiwa gitu. Tapi soalnya kan semua kan nguber pendek cuan Mbak, kalau rugi terus kan ya repot. Enggak, sebetulnya kalau dulu saya membina itu, soalnya namanya membuka peluang itu kan kita harus bisa ini. Dulu kenapa kaset Semut Hitam itu laku pada awal? Karena marketnya kan saya ciptakan dulu lewat festival rock. Supaya anak-anak band ini suka dulu, masyarakat terbiasa dulu dengerin lagu Indonesia. Gitu. Karena kebiasaan dulu itu anak-anak masih senang lagu barat. Gimana mereka mulai menghargai lagu rock Indonesia? Nah, itu kan saya ciptakan dan itu udah terbukti ampuh. Karena apa? Waktu itu albumnya Niki laku. Jarum Neraka, album itu. Yang nitip ke saya jalan. Itu yang membuat saya yakin. Kalau ini saya sinergikan untuk promotor albumnya pasti jalan. Makanya kenapa album Semut Hitam itu sukses? Karena ditopang tur. Pak Lok itu ngasih arahan nggak sih Pak? Sampai kan saya baca sampai panggung dia ngatur juga ya. Iya, semua saya zaman itu kan nggak ada orang yang ngajarin. Belum ada stage manager. Belum ada. Branding ya. Lighting semua masih saya sendiri yang ngurusin. Belum punya duit, bayarin. Jadi menarik guys. Pak Lok ini dari zaman dulu belum ada personal branding pun tahun 80-an ya sudah ganti nama ya, Selebor ya. Kalau bagi kalian yang ngerti Selebor kan artinya selengean. Padahal menurut Pak Lok kan dablek lah Pak ya. Ya bandel lah, Lok Selebor ya. Itu panggilan saya sejak SMA ya. Disco itu. Iya. Loh Pak, karena rock ini Pak turun apa karena digital ini yang musisi rock yang lama ini old school Pak, sehingga ngikutin perkembangan digital Pak. Salah satu alasan turunnya. Enggak. Gini, bukan nggak ngikutin karena memang penonton digital itu untuk usia yang umur di atas 50 itu kecil persentasenya. Tapi mereka punya percayaan power Pak sekarang. Iya, tapi asal band-band yang generasi tua ini bisa menyesuaikan diri, tetap aktif di dunia anak mudanya,
ya mereka masih dapat. Seperti Pak Lok ke TikTok sekarang. Seperti Pak Lok ke TikTok. Iya. Iya. Enggak hanya TikTok, saya Iya. Facebook aktif saya masih punya. Iya, Mungkin iya, satu-satunya produser tua yang Masih aktif di TikTok ya. yang ngikutin zaman gitu Iya, iya, dibanding yang lain ya. Iya, iya, Kalau iya. mereka nama Iya, iya. perusahaan mungkin Iya, dia iya. ada gitu. Tapi Iya. secara pribadi pendekatan ke publik itu saya masih ada karena apa? Oke. Masih banyak yang mengidolakan saya secara Iya, iya, pribadi, iya, iya, legend, bukan iya, anak iya. bandnya. Iya, iya, iya. Jadi saya sebagai seorang promotor penggerak industri musik sebagai pionirnya, Iya, iya. itu ternyata saya diidolakan banyak orang. Sampai Iya, iya, iya. dunia kampus pun begitu. Nah, enak toh, Sampai berarti- bisnis entrepreneur, Iya, iya. sekolah Oh iya, entrepreneur. ngundang ya, siapa juga yang baca? Iya, iya, iya. Itu Iya, iya, iya. banyak yang sosok saya jadi contoh gitu, proyek percontohan. Iya, iya, Di iya. mana industri hiburan itu dari hulu sampai hilir ini Iya, iya, iya. bisa iya, dikelola iya. dengan baik Iya, iya, gitu iya. sama Pak Lok gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi saya jadi proyek percontohan. Iya, gitu. masih Pak Lok masih berlanjut kan? Ada band baru Kobe kan, anak Sidoarjo itu. Masih kan saya nggak pensiun total, cuma Oh. membatasi sekedar ada supaya nggak pikun. Gitu. Oke, oke, Tetap oke. sehat otaknya. Iya, gitu kan. iya. Tapi kalau misalnya ke challenge Pak, misalnya Pak Lok anaknya kuat, ada sponsor juga, mau nggak sih ngundang konser rock lagi itu, masih berani atau udah bergeser Pak? Saya masih oke lah, saya masih punya alat-alat sendiri ya. Iya, Cuma untuk terjun total untuk menghandle keseluruhan mungkin agak berat. nggak berat. Agak berat. Beratnya di mana Pak? Ya, Peraturan kah atau? bukan karena orang saya yang biasa saya Oh, perintah, oke, oke, oke. staf-staf yang Ya, mengabdi ya, ya. sama saya Ya, ya, dunia, ya, ya. yang siap mati lah berkorban untuk saya Ya, istilahnya gitu. Oh, Kan oke. udah nggak kerja. almarhum. Oh, iya, 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 orang lama. Nah iya, itu iya, kan iya. juga Ya, ya, ya. merekrut orang yang punya jiwa seperti jadi orang kepercayaan saya yang tahu Pak Lok ini begini. Iya. Ah itu Ya. saya belum ketemu. Iya, 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 iya. Iya, iya, belum ya. Oke. Yang membuat saya nyaman. Saya Iya, kan nggak iya, mau bikin show terus saya gelisah. Oh, Pak, ya. Mari enggak yo. Iya, iya, iya. Anak-anak kerja yo wis beres Pak. enggak yo. Iki menjualnya. Oke. Nah itu kan Hmm. bisa stres Oke, saya oke. nanti. Pak, Nah, itu. sekarang Tapi kalau jadi penasehat, misalnya jadi konsultannya, tetap nama saya dipakai, tapi timnya memang ya, ya, ya. Nah, Wah, berarti ada yang menjalankan. berarti kalau saya mau jadi promotor paling gampang K-pop, saya minta penasihatnya Pak Lok aja. ya nggak apa-apa. Nah, itu saya lebih senang begitu. Oh, gitu ya. Iya, Oh. benar. Kalau aku nggak berani, Pak. Aku bukan bidangku, tapi kalau K-pop kayaknya laku sih, Misalnya Pak. pemerintah punya inisiatif bikin bisnis entertainment. Saya duduk di situ komisaris, Oh, bro, mau penasehat. Tapi direkturnya orang lain. Nah, saya masih oke. Nah, karena Pak Lok ngomong gitu, nyambung ke dunia sekarang, Pak. Termasuk Shifting. industri musik. Nah, industri musik, Pak. Peran pemerintah kalau masuk, misalnya saya diajak, ya saya nggak keberatan memberikan Wah, ilmu bener, Pak, saya yo. ya, Wah. pengalaman saya Iya. dari kecil. Pak, industri musik, Pak, ngomong sekarang, Pak. Kan banyak Pak Lok saya barusan lihat di apa ya, Pak, di TikTok ngomong ribut-ribut ini, Pak. Teman-teman di industri musik kan pencipta, penyanyi. Saya terkait Itu ada saya nggak ribut. Saya bukan Pak Lok, Pak Lok memberikan input. opini. Ya. Kan anu Pak ya, saya juga nggak bisa memberikan opini karena saya terkait dengan ada perjanjian kerjasama Pak dengan satu lembaga. Saya masih menghargai itu sehingga saya nggak bisa bicara terbuka. Tapi kalau menurut Pak Lok, kebetulan kan di YouTube ini Pak, di podcast, menurut Pak Lok opininya apa sih Pak? Yang salah sebenarnya dari mana? Gimana ini pandangan Pak Lok tentang dilema ini, polemik ini yang terjadi ini apa Pak? Yang ribut-ribut antara penyanyi, pencipta. Sebetulnya itu kan kuncinya itu hanya kekecewaan, ketidakpuasan pihak pencipta maupun penyanyi itu artis ya terhadap konsep pola kerja dari LMK sebetulnya. Kalau LMK-nya profesional, transparan, jelas, hak pencipta lagu ini, hak pencipta hak artis penyanyi ini, kamu nggak boleh ini, label itu begini misalnya, aturannya jelas, transparan, mereka semua paham hak kewajibannya, no problem tak rasa, nggak perlu ribut itu. Jadi karena nggak transparan nih sehingga terjadi seperti ini Pak? Ya karena mereka buta, blank, dan sengaja dibikin buta. Siap. Oh, aduh siap. Iya. Oh. Ya sengaja dibikin. No comment dah. Orang itu nggak tahu. Kamu dapat 500.000 itu dari mana? Memang dibikin nggak ngerti.
Kita juga gitu dibayar misalnya 20 juta. Dari mana 20 juta ini? Kita nggak dibikin nggak tahu memang. Ya pokoknya dapat gelondongan aja terima nasib. Jadi zaman digital ini masih gini ya Pak sampai sekarang ya? Lah beda kalau digital yang digital dan mechanical yang ya. dari platform beda lagi. Kalau clear. ini kan yang performing lah Pak. LMK ini kan performing lebih fokusnya ke situ. Gitu. Itu memang ya itu tadi agak sulitnya karena keterbukaan informasi, terus apa ya pencipta lagu ini sebenarnya dapat berapa sih? Gitu. Itu yang masih enggak. Yang dulu saya orang yang nggak pernah ikut begitu saya itu. Saya itu baru ikut terakhir itu 2021. Saya baru seluruh artis saya logis nggak pernah ada yang ikut LMK zaman dulu. Itu dari zaman Papri, KCI itu nggak pernah ikut. Terakhir Wami juga nggak ikut kita. Nah 2021 berdasarkan kesadaran saya bahwa era digital, era ini sementara kalau kita nggak ikut nggak bisa kolek, nggak bisa dapat apa-apa. Akhirnya saya daftarkan lah lagunya Aceh, Jamrud, terus Bumerang, Power Metal, saya dirikan publishing, gitu loh, supaya bisa mengkolek. Soalnya kalau nggak dikolek pun, saya tanya ke Wami, mereka punya hak mengkolek. Kalau kita nggak masuk anggota pun dia punya hak mengkolek orang-orang itu. Tapi kalau daftar nggak dibagikan. Saya nggak bisa nagih sendiri, direct. Saya datang karaoke, ayo bayar kamu muterin lagu-lagu masterku, videoku. Paling enak selamat ulang tahun katanya Pak ya? Nggak bisa ngolek gitu katanya. Jadi fun fact-nya nih lagu paling laku guys kalau kalian nggak tahu. Kayak lagu selamat ulang tahun Jamrud. Loh, itu kan gede Pak mestinya. Mestinya penghasilannya. Itu kalau Wami kerja keras nih, artinya dia mau jemput bola, datang ke restoran ini yang punya kelompok besar ya kan. Wah, di Indonesia punya 50 restoran. Itu jebret. Satu kali orang nyanyi 500 perak aja. Itu kalau menurut restoran-restoran yang suka saya makan di situ kan. Pak Lok, minimal 1 jam 3 orang yang selamat ulang tahun. Nyanyi lagu. Iya. Jadi sebenarnya saya nggak potensinya besar banget Pak sebenarnya di Indonesia nih Pak dari royalty itu ya. Kalau diurusi. Kalau diurusi. Dan didistribusikan dengan benar. Gitu loh. Problemnya ini kan mereka mau jadi bos. Orang yang datang daftar karena takut dituntut. Sementara kadang ada beberapa orang yang nggak paham atau pura-pura bodoh. Kan itu harus dijemput, disamperin. Saya terpaksa no comment Pak. Gitu kan, saya terpaksa no comment. Saat ini no comment dulu kan ada PKS. Supaya nggak ada konflik. Supaya mereka pencipta lagu juga. Saya dapat. Kayak sekarang ini kan kenapa itu? Kok aku nggak dapat? Padahal tanpa sadar. Lagu-lagu yang dibawakan oleh penyanyi asli nih, kita bilang bukan cover ya. Penyanyi asli itu melekat sama lagunya. Betul. Jadi kalau ada pencipta lagu menuntut royalti, itu agak aneh karena lagu itu melekat. Melekat dari awal sejak menuntut karena rekaman. Sejak rekaman. Composition toh Pak ya, composition right karena itu identitas lagu itu. Makanya saya minta pencipta lagu di awal menjual lagu itu kepada label untuk dinyanyikan seseorang. Kontraknya yang jelas. Label itu berapa lama? Bisa masa promosi nggak bayar 5 tahun atau 10 tahun setelah itu bayar. Dapat hak. Itu yang jelas. Jadi sehingga nggak ribut. Jadi label bisa mau dapat master tok. Kalau pencipta lagu itu rata-rata ribut di belakang. Harusnya clear di depan Pak di kontrak ya. Nggak ada yang berani karena lagunya bergening. Karena kadang-kadang lagu itu dibuat tidak berdasarkan pesanan, tapi kemauan dia sendiri yang menjual. Label itu kalau gitu kan, kalau mau terserah nggak mau ya udah. Karena yang butuh kan yang kecuali kita yang top, aku buatin lagu, dia punya bargaining. Benar. Yang bikin lagu, Pak buatin, tapi aku minta begini. Ini aku minta royalti, lagu sekian.
Ada berkening untuk pencipta-pencipta yang sudah populer yang kasihan itu kan Iya. baru ngerintis. Oke. Pak Lok kapan-kapan aku podcast ngajak pelaku industri lain lebih rame kayaknya ini. Nanti ngomong mengenai ini Pak. Nah ngomong industri sekarang Pak. Pak Lok saya pernah baca ya Pak. Pertanyaan terakhir ini Pak. Kendalanya ngadain live di Indonesia Pak. Konser Pak. Pak Lok saya pernah baca Pak. Pak Lok pernah curhat Pak. Kendalanya Indonesia dibandingkan Singapura. Gimana Pak? Seperti apa menurut Pak Loknya? Oh banyak. Problem Indonesia itu kan lokasi. Lokasi stadium Pak. Ya, satu-satunya yang representatif itu kalau konser internasional itu hanya di GBK. Ada JIS toh Pak? Satu juga. Trafficnya. JIS mudah-mudahan makin kesini makin diperbaiki infrastrukturnya. Karena itu menyangkut akses parkir yang sulit. Itu yang menghambat. Ya. Kita malu juga kalau ngundang artis luar terus penontonnya keleleran. Ini. Ya, lokasi. Pertama orang lokasi. Luar negeri lagi. Yang nonton datang Indonesia. Kalau di GBK enggak memalukan karena aksesnya kan bagus hotel-hotel sebelah-sebelahnya. Taksi ada MRT ya kan? Nah, itu kendala pertama lokasi itu pilih. Menunjukkan Indonesia itu fasilitas masih kurang. Tapi kalau di sini kan masih banyak pembenahan. Bukan stadionnya jelek. Aksesnya Pak. Untuk penunjang. Karena mungkin orang Indonesia itu membangun stadion dia tidak memikirkan itu. Dia hanya bikin stadion aja. Kalau di luar negeri dia bikin aksesnya. Jadi koneksi arah ke stadion itu ada. Supaya enggak bawah tanah dia kasih akses bawah tanah. Menuju dan di bawah itu saya nonton Lakers Pak. Saya nonton Lakers itu di LA Stadium, Crypto Stadium. Keluarnya enak Pak, pinggir tol dari bawah langsung enak. Indonesia itu enggak memikirkan itu. Sebetulnya yang saya harapin kemarin itu mimpi saya itu di IKN karena dia membangun satu lahan baru. Kalau membuat stadion, pikirkan itu. Akses ke gedung ini, ke ini. Itu dari sisi fasilitas Pak ya. Dari kendala lainnya apa? Stadion gini aja bisa terus nanti bingung mau cari parkir jual kaki. Nyabrang bahaya ya kan. Keselamatan terus ya begalnya banyak. Begal. Tengah malam ya. Kendala lainnya apa Pak? Selain fasilitas Pak. Kendala fasilitas sama akses apalagi kendala lainnya Pak? Budaya kayak apa maksudnya Pak? Indonesia lebih ada beberapa kelompok orang yang suka jealous, iri terhadap kebahagiaannya orang lain. Nah itu kadang-kadang pemerintah enggak konsisten, enggak strict. Enggak menjaga itu ya. Misalnya kita bikin konser artis, bisa di demo. Ormas atau apa gitu? Ormas kayak apa bisa aja. Orang kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan sesuatu apa yang nggak dituruti mungkin sama penyelenggaranya atau apa, atau dianggap itu sehingga melanggar syariat atau apalah yang dikaitkan sama agama, sehingga mengganggu. Sehingga biaya pengamanan tinggi Pak, itu juga. Ya. Belum punya kayak luar negeri itu konser harus begini, lagunya kok boleh yang begini, terlalu banyak aturan dia. Itu yang harus dihilangkan kalau memang dia mau jadi dunia showbiz yang internasional. Kalau nggak mau penontonnya dicuri Singapura semua Pak ya. Dia cerita mengundang Taylor Swift. Taylor Swift itu kalau tampil kan pakai cawat doang gini. Apakah itu nanti dipersoalkan? Nanti udah mau main ribut ya kan? Kayak Blackpink kan tampil seksi. Loh Blackpink sudah boleh Pak sini. Dulu zaman berapa penyanyi itu kan nggak boleh. Lady Gaga. Terus apa itu yang penyanyi? Negro yang top itu yang pakai umbrella itu. Rihanna atau siapa nggak tahu. Tapi cewek Amerika yang banyak yang lari. Dulu terkenal lagunya bawa payung-payung itu Pak. Oh iya itu. Itu juga karena nggak boleh. Tapi akhirnya lari ke Singapura Pak ya sayang ya. Akhirnya mereka ke Singapura karena Singapura satu itu. Singapura itu juga menimbulkan rasa nyaman. Bukan kita membangga enggak nasionalis ya. Saya orang paling nasionalis kalau masalah itu budaya. Artinya kita lambat belajarnya. Enggak cepat gitu.
Kita kepingin seperti itu. Tapi kitanya cuma ngomong tok. Ngomong tok. Kepingin kok itu kita nggak kalah. Tapi nggak melakukan apa-apa. Nggak konsisten ya. Itu loh. Iya. Sesuaikan dengan, jangan cuma istilahnya gini. Wah, kamu nggak cinta Indonesia, lebih baik lu pindah aja. Jadi orang Indonesia kalau memuji negara lain, kita memuji negara lain untuk ditiru. Iya, tiru, ya. Spiritnya, memikirkan Iya. ininya semua. Ini hashtag Kapur aja dulu. Kita ini itu bukan. Iya. Bukan nasionalisme yang hilang. Kebangsaan. Iya. Kadang-kadang banyak pejabat yang ngomong asal nggak dipikir. Kalau ngobrol sama Pak Lok ini bisa 2 jam ini, paling enggak minimal. Nah, maksud saya itu ya karena apa? Kayak di Singapura, penjaga aja dia pakai orang tua-tua. Nggak perlu polisi-polisi banyak. Nggak ada, nggak kelihatan seragam-seragam sehingga orang, waduh. Seperti negaranya nggak aman. Lady Gaga barusan ke Singapura tuh berapa hari kemarin ini? Lady Gaga sayang. Saya kan sering ke situ. Saya pelajarin kenapa orang-orang ini kok begini. Rupanya ya tingkat kecerdasan, tingkat ketaatan terhadap hukum. Terus orang itu takut walaupun di jalan-jalan mau buang rokok, kayak ngerokok sembarangan atau mau berbuat jahat itu orang takut sama hukum. Itu yang penting. Iya. Jadi tertib. Kepastian hukum ya Pak ya. Iya. Kalau di sini ini kan. Iya. Masih semuanya. Ya moga-moga bisa berubah nih Pak dengan ini kan pemerintahan baru. Saya paling berharap banyak karena kita kan. Iya. Saya terutama hidup di masa-masa sulit. Iya. Saya ini kan generasi Orba. Berjuang. Orba atau Orla Pak? Berjuang di era kesulitan. Oke. Iya. Zaman sekarang ini melihat banyak kemudahan. Iya, harusnya dipermudah ya. Udah. Iya, sebetulnya waduh gampang banget. Iya. Saya dulu yang harus ngurus sekian puluh meja. Harus fight dengan begitu banyak. Pak, yang saya harus lewatin di seluruh kota itu dengan karakter budaya yang berbeda-beda itu saya harus lewati. Pak Lok, nanti next time kita nyambung, kita ngundang pelaku industri lain ngobrol ini Pak ya, kayaknya seru bakalan. Pak, pertanyaan terakhir untuk Pak Lok dah. Pak Lok ini harapannya apa? Cita-citanya apa yang belum tercapai sih Pak? Atau harapan untuk musik Indonesia seperti apa sih Pak terakhir Pak? Kalau saya ya pengen lahir orang-orang yang seperti saya gitu ya, yang generasi promotor gini Pak ya. Bekerja untuk kepentingan kemajuan musik Indonesia. Di segala bidang. Mungkin sekarang apa yang diperjuangkan seperti yang tadi itu ngomong ya. Supaya sejahtera pencipta lagunya. Iya. Industri hiburan ini berkembang pesat. Benar. Ditunjang oleh sarana-prasarana yang memadai, gedung-gedung yang sudah dipikirkan akustiknya. Sound sudah bagus, nggak sampai ngeluh. Waduh, dengung ini soundnya. Iya, lightingnya bagus ya. Iya. Tribun atas nggak kedengar. Nah itu kadang-kadang. Sampai kapan kita? Kayak gini terus ya. Problem terus nggak cepat belajar gitu. Iya. Nah itu yang saya harapkan itu muncul lah. Seorang generasi muda yang mencintai pekerjaannya itu dengan tulus, nggak melulu uang. Nggak perlu contoh ya Pak ya. Karena kalau kita kerja sesuatu yang dipikirin pertama itu uang, akan sulit. Karena investor atau penanam modal pun nggak akan mengeluarkan uangnya kalau nggak melihat reputasimu dalam bekerja. Karena kepercayaan orang itu kan dibangun dari pekerjaan sebelumnya, nggak dari omon-omon. Iya. Kita omon-omon meyakinkan, omon-omon, tapi belum ada buktinya sama sekali, kan sulit. Iya. Kita kan harus bicara itu bukti dulu. Kamu bukti memang pekerja, mungkin awalnya nggak dibayar, jangan mikir bayaran. Tapi tunjukkan prestasi kerja yang terbaik, sehingga itu membuat orang itu akhirnya terus mendukung gitu, mendorong. Itu saya harapkan anak-anak generasi muda itu seperti itu pola pikirnya. Asal ngemplang sekali terus kabur. Mari ngono buntu. Akhirnya dia nggak bisa berkembang. Itu saya harapkan gitu. Karena saya dulu juga kerja apapun wis pokoknya kerja, nggak mikir duit. Saya dulu nggak pernah mikir duit. Waduh Pak. Kita dulu zamannya
saya berharap maksud sih kamu kaya nggak kasih aku duit. Ya. Aku cuma begitu aja. Iya. Waktu Jarum bayar aku setengah mati 3 juta ini Iya. loh. Cuma saya pikir kalau rokok berkembang pesat laku, masa sih aku nggak dinaikin sponsornya, saya dikasih peluang untuk disuruh kerja bakti terus. Aku cara berpikirku begitu sehingga positive thinking. Kita mau kerja terus, yang penting aku nggak rugi tenaga, nggak masalah. Kan kita dapat ilmu, pengalaman, ya kan? Setuju. Oke, thank you Pak Lok. Nggak kerasa hampir 1 jam nih Pak, belajar banyak. Guys, semoga kita bisa belajar banyak dari seorang passionnya, seorang Lok Selebor, Pak Lok ini, yang nggak nyari duit doang, tapi berjuang untuk passionnya dia di industri musik, khususnya musik rock. Thank you so much Pak Lok. Nanti berikutnya ngobrol lagi Pak ya. Oh ya. Sip, thank you Pak. Thank you. Salam metal. Asik.